Wa an Abi Mas'ud radhiyallahu anhu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam afdhalul a'mali as-salatu fi awwali waqtiha rawahu at-Tirmidzi wal Hakim wa sahahu wa asluhu fi sahihaini. Yani, amal yang paling utama ini as-salatu fi awwali waqtiha, yaitu salat yang dilakukan di awal waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang kami hormati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada petang ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, berikan umur panjang. Mudah-mudahan sehat dan umur panjang kita selalu dalam ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Amin ya rabbal alamin. Dan yang tak kalah pentingnya adalah nikmat yang besar, nikmat yang agung, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Nikmat kita diberikan kesempatan oleh Allah bisa hadir dan bisa kumpul, mampu melangkahkan kaki kita ke majelis yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada petang hari ini, pada kali ini Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salat ma'asalam tercurah selalu pada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak kita akan bersama-sama beliau di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang kami hormati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang sholat, yaitu min awqatis babul mawaqit, yaitu waktu-waktu sholat. Itu bagian yang kedua ini. Kita akan membahas, meneruskan tentang waktu-waktu sholat. Seperti yang pertemuan kemarin kita bahas, bahwa sholat adalah merupakan yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mempunyai waktu-waktu tertentu. Ya. Itu dalam surat An-Nisa ayat 103. Ya. Nah, oleh karena itu sholat ini juga menjadi identitas sebagai orang mukmin. Ya. Maka ketika Nabi Muhammad SAW ditanya oleh para sahabatnya, ya, apa mal farqu bainal mu'min wal kafir? Apa sih bedanya orang mukmin dan orang kafir? Bedanya adalah orang kafir dan orang mukmin adalah di sholat. Jadi orang mukmin adalah orang yang memperteguh dan memperteguh keimanannya dengan ketaatannya dan selalu menjalankan dan memperhatikan sholatnya, ya, memperhatikan sholatnya dan dia kerjakan sesuai dengan waktu-waktunya. Dan bahkan Rasulullah SAW mengatakan sholat yang paling afdol adalah sholat di awal waktu. Maka mudah-mudahan kita selalu bisa istiqomah menjalankan sholat yang 5 waktu ini, yaitu sholat al-maktubah, sholat wajib sesuai dengan ketentuan waktunya. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, man taraka sholata muta'ammidan faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, tanpa ada uzur, tanpa ada alasan, maka faqad kafaru, maka dia dihukumi menjadi kafir.
Nah inilah Rasulullah SAW dengan tegas tentang sholat ya. Dengan sholat ini Allah dan Rasulnya tegas bahwa sholat ini adalah merupakan sebagai identitas sebagai orang mukmin, sebagai orang muslim. Maka sekali lagi perlu kita perhatikan di dalam melaksanakan sholat itu. Baik, mari kita masuk ke hadis selanjutnya, yaitu kemarin kita sholat sampai di walahu an Uqbah sekarang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh dibuka yang ada kitabnya. Walahu an Uqbah bin Amir. Diriwayatkan, begitu juga hadis yang masih ada kaitannya dengan yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri. Ini diriwayatkan oleh an Uqbah bin Amir. Diriwayatkan dari Uqbah bin Amir. Menerangkan apa? Salasu sa'atin. Ada 3 masa, ada 3 saat ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana, itu mencegah kepada kita. Jadi ada 3 waktu di mana, atau tidak 3 saat di mana Rasulullah itu mencegah antusolliya fihinna, mencegah agar kita tidak melaksanakan sholat pada saat tadi, saat 3 tadi. Jadi Rasulullah mencegah kepada kita agar tidak melakukan sholat pada 3 saat atau 3 waktu ya. Wa antak burafihinna mautatana, juga tidak boleh di 3 waktu tadi tidak boleh menguburkan mayit. Jadi yang pertama tidak boleh melaksanakan sholat, yang kedua tidak boleh menguburkan mayit. Ketika ada orang meninggal kemudian dikuburkan di 3 waktu ini, maka dicegah oleh Rasulullah SAW. Yang pertama Pak, hina tad'u syamsu bazighatan hatta tartafi'a, yaitu ketika terbitnya matahari ya. Terbitnya matahari ya, sampai naik sehingga matahari ini sampai hatta tartafi'a, sehingga dia sudah mencapai ketinggian. Jadi kalau baru matahari itu terbit, maka disitulah tidak boleh melaksanakan sholat dan tidak boleh menguburkan mayit. Nah ini ya. Jadi waktu yang tadi ya, waktu yang pertama adalah waktu ketika matahari terbit. Matahari terbit ya, bazighatan sudah muncul ya, mataharinya sudah jelas, kemudian sampai hatta tartafi'a, menunggu sampai matahari itu naik. Kalau baru terbit belum naik, berarti tidak boleh melaksanakan sholat. Nah ini ya, makanya ada, kenapa tidak melaksanakan sholat? Karena ada agama-agama tertentu ya, agama tertentu ketika matahari terbit itu dia menyembah matahari ya. Di mana itu? Di Jepang ya, yaitu dengan agama Shinto ya, agama Shinto. Dia sembah ketika matahari terbit, maka dia menyembah ya. Jadi di Shinto, makanya kan di Jepang itu kan benderanya gitu tengahnya matahari. Nah ini, maka bagi umat Islam dicegah, yang pertama dicegah untuk melaksanakan sholat, nggak boleh ya, kecuali sebelum terbit ya, waktu syuruk itu kan hampir terbit matahari ya, hampir terbit matahari, ini berarti masih diperbolehkan untuk melaksanakan syuruk ya. Nah, ketika matahari inilah, matahari baru terbit ini, maka yang pertama tidak boleh melaksanakan sholat, yang kedua tidak boleh menguburkan mayat. Wah ini buru-buru ini, nggak boleh juga. Ini ya, jadi ini waktu yang pertama. Kemudian yang kedua, wahina yaqumu qa'imudz dhahirah hatta tazula syamsu ya. Yaitu ketika seseorang itu berdiri ya, ada orang berdiri kemudian pas matahari tegak itu hatta tazula syamsu, sampai matahari itu tergelincir. Nah, jadi kalau matahari pas ada di tengah-tengah kita ya, ini bapak-bapak berdiri, kemudian ini berdiri, kemudian matahari pas di atas ini, maka kita tidak boleh apa tadi, melaksanakan sholat dan tidak juga boleh menguburkan orang meninggal.
menguburkan mayat, nggak boleh. Ya, sampai matahari itu tergelincir. Tergelincir itu berarti ada bayangannya. Makanya kan kadang-kadang ini ada benda berdiri, nggak ada bayangannya. Bayangannya itu pas di orangnya tadi. Ya. Nah, sampai hatta tazul syams, sampai matahari itu tergelincir ketika seseorang itu bayangannya sama dengan orangnya tadi, maka masuklah waktu zuhur. Berarti itu menjelang masuk waktu zuhur. Nah, itu tidak boleh melaksanakan sholat dan juga tidak boleh menguburkan mayat. Nah, ini dua, yang kedua ya. Yang pertama tadi apa? Ketika matahari terbit, ditunggu sampai matahari sampai ya 180 derajat lah minimal. 180 derajat, nah ini diperbolehkan untuk sholat. Ya. Kemudian yang kedua adalah ketika matahari pas di atas orang, ya, pas di atas kita, ya. Kemudian bayangannya itu pas mengenai kita, kemudian diperbolehkan sholat hatta tazul syams, sampai matahari itu tergelincir, yaitu orang itu bayangannya sama dengan orangnya tadi, masuklah waktu zuhur. Kemudian yang ketiga, wahina tatadhayyafu syamsu lil ghurub, ya, yaitu ketika matahari itu condong, ya. Ketika matahari condong, ya baru condong hampir maghrib, ya, ya, tapi matahari itu belum terbenam. Matahari mau terbenam, nah, itu kita juga tidak boleh melaksanakan sholat dan tidak boleh menguburkan mayat. Sampai kapan? Sampai matahari itu benar-benar terbenam. Nah, ini subhanallah ya. Kalau matahari terbenam ini tidak boleh, ya. Matahari hampir terbenam, maka kita tidak diperbolehkan untuk melaksanakan sholat dan juga tidak boleh menguburkan mayat. Nah, ini makanya Rasulullah kan menganjurkan kepada kita ketika hampir maghrib, ya, maka ada bayangan namanya mega merah lah namanya, mega merah ya. Maka disitulah dianjurkan anak-anak itu harus masuk ke rumah. Kemudian pintu ditutup. Karena di situ apa? Yang pertama adalah pergantian malam dan siang. Ya, secara ilmiahnya pergantian malam dan siang. Ya. Dari siang kemudian ke malam itu kan perubahan cuaca. Maka tidak baik ketika perubahan cuaca itu kemudian anak-anak kita banyak di luar. Sampai matahari itu terbenam. Dan dianjurkan oleh Rasulullah SAW, tutuplah pintu. Tutuplah pintu, kemudian tutuplah jendela, tutuplah bejana-bejana yang ada makanan dan minumannya. Nah, ini. Karena bisa juga nanti kalau makanan dan minuman malam itu tidak tertutup, bisa juga terkena kotoran. Kalau kita tidur, misalnya ada penyakit yang masuk melalui tikus, melalui hewan-hewan yang lain yang kecil dan lain sebagainya, bisa juga. Ini cara logikanya. Ya, kalau kita melihat secara ilmu, misalnya spiritual, ya, spiritual itu pergantiannya malam dan siang itu terbukanya gerbang gaib di situ. Nah, terbukanya gerbang gaib, kemudian setan dan sebagainya itu bisa masuk. Makanya ketika kita menutup jendela, kemudian menutup pintu, lakukanlah minimal kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita menutup makanan dan minuman dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu sunnah Rasul. Walaupun di dalam rumah, iya, di dalam rumah. Walaupun di dalam rumah makanan minuman itu tutup ketika malam. Kemudian disunnahkan untuk ketika kita tidur mematikan lampu. Ya, jadi lampu dimatikan. Kenapa? Ketika orang itu tidur lampunya itu masih nyala, itu kajian dari kesehatan healthy itu. Maka perkembangan hormon yang ada dalam diri manusia itu tidak maksimal. Ini, makanya itu sunnah Rasulullah SAW. Inilah berkenaan wahina tatadhayyafu asy-syamsu lil ghurub. Jadi ketika matahari hampir terbit, itu tidak boleh melaksanakan sholat dan tidak boleh menguburkan mayat. Sampai matahari itu terbenam, datanglah waktu
maghrib. Ya, datanglah waktu maghrib. Paham itu ya? Jadi 3 ini ya. Yang pertama tadi ya, ketika matahari baru terbit. Tunggu sampai matahari agak tinggi, minimal 180 derajat. Ya. Kemudian yang kedua, ketika matahari pas ada di atas di ufuk ya. Kemudian sampai matahari itu tergelincir, yaitu bayangannya seseorang atau benda bersama dengan bendanya. Dan yang ketiga adalah ketika matahari itu hampir terbenam, sampai matahari itu terbenam. Nah, itu ya 3 hal. Wal hukmu ats-tsani inda Syafi'i min hadits Abi Hurairah bi sanadin dhaif. Ya. Ini ada hukum yang kedua menurut Imam Syafi'i di hadis Abi Hurairah dengan sanad yang dhaif. Beliau menambahkan illa yaumal jum'ah, kecuali hari Jumat. Nah, jadi kalau hari Jumat itu boleh. 3 hal itu boleh dilaksanakan. Illa yaumal jum'ah. Nah, itu kan. Illa yaumil jum'ah ini tambahan dari Imam Syafi'i. Nah, itu diperbolehkan. Tapi khusus hari Jumat menurut Imam Syafi'i. Tapi ini adalah dhaif ya, bisa sanadnya dhaif. Sanad dhaif itu, hadis itu menjadi dhaif karena salah satu perawinya ada yang berbohong. Nah, itu ya. Ada yang tidak, maksudnya tidak bisa berbohong atau tidak dipercaya omongannya. Nah, itu. Walaupun itu benar dari Rasulullah, tapi salah satu dari perawinya itu ada yang tidak dipercaya omongannya, maka itu bisa menjadi dhaif. Tapi sebagai hukum bisa dijadikan sebagai fadhailul a'mal, untuk keutamaan amal-amal ibadah kita. Nah. Wa kadzali Abi Dawud an Abi Qatadah nahu, begitu juga yang diriwayatkan oleh Abi Dawud ya, dari Abi Qatadah sama dengan hadis tersebut. Wa an Jubair bin Mut'im qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Bani Abdi Manaf, wahai Bani Abdi Manaf, la yamna'u ahadan, janganlah kalian itu mencegah atau menghalangi seseorang ya, tawafa bihadzal baiti, yang tawaf di rumah Masjidil Haram. Jadi wahai Bani Abdi Manaf, janganlah kalian mencegah seseorang yang akan melaksanakan tawaf di Ka'bah lah katakanlah. Wa shalla ayata sa'atin sya'a min lailin aw naharin, atau dia melaksanakan sholat kapanpun, mau malam maupun siang. Jadi anjuran hadis ini tidak boleh keluarganya Abdi Manaf tidak boleh mencegah seseorang yang mau melaksanakan tawaf dan melaksanakan sholat kapanpun dia mau. Nah, itu ya. Kemudian, nah ini hadis ini menunjukkan bahwa yang pertama adalah keluarganya Abdi Manaf itu berarti siapa? Nabi Muhammad SAW, kan? Dan para keluarganya itu tidak boleh mencegah atau menghalangi seseorang untuk melaksanakan sholat ya, di Baitul Haram. Berarti ini ada juga tolak belakang dengan hadis yang tadi, jadi kan? Artinya wa shalla ayata sa'atin syaminal laili wa naharin, dan tidak boleh mencegah seseorang untuk melaksanakan sholat kapanpun dia mau, baik waktu malam maupun waktu siang. Jadi kalau tadi kan ada 3 hal ya, 3 waktu tadi. Nah, ini berarti wa shalla ayata sa'atin sa'a min lailin aw naharin. Tidak boleh mencegah ya untuk melaksanakan sholat kapanpun dia mau. Nah, ini dalam satu hadis seperti itu. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam asy-syafaqul hamra, asy-syafatul humratu, menurut Umar bin Umar radhiyallahu an Ibnu Umar radhiyallahu anhu ta'ala anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berkata asy-syafaqul humrah, yaitu mega atau awan merah. Nah, ini ya yang disebut dengan asy-syafaqul humrah. Asy-syafaqul humrah adalah mega merah itu, atau disebut dengan awan merah, yaitu pas muncul ketika matahari ini
akan terbenam. Nah, itu kan. Maka muncullah mega merah. Nah, ketika mega merah itu muncul, nah, maka disinilah matahari hampir terbenam. Nah, awan merah ini kenapa? Karena itu terpancar dari sinar matahari. Maka disitulah ketika matahari akan terbenam, maka tidak diperbolehkan untuk melaksanakan sholat. Ya. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fajru fajroni. Fajar itu ada dua. Jadi al-fajru fajroni. Jadi fajar ada dua. Fajrun yuharrimu ta'am wa tahillu fihi salat. Yang pertama adalah fajar yang diharamkan untuk makan, wa tahillu fihi salat, dan diperbolehkan untuk melaksanakan salat. Nah, ini ya. Jadi ada fajar yang pertama adalah fajar yang diharamkan untuk makan dan diperbolehkan melaksanakan salat. Kapan itu? Yaitu ketika datangnya waktu salat subuh. Nah, ini kan datangnya waktu sholat subuh, maka ini bagi yang berpuasa maka haram untuk makan. Nah, itu kan. Jadi fajar ini nanti, maka fajar nanti ada dua ya. Wa fajrun tahrumu fihi sholat, dan yang kedua adalah fajar di mana diharamkan untuk sholat. Nah, itu. Ayat sholatus subhi, yang dimaksud sholat ini adalah sholat subuh. Wa yahillu fihi ta'am, yaitu diperbolehkan untuk makan. Nah, makanya fajar ini ada dua. Yang pertama adalah fajar kadzib, dan yang kedua adalah fajar shodiq. Nah, ini tadi saya catat ini dari keterangan dari Kementerian Agama ya. Fajar shodiq, fajar kadzib itu apa? Ya. Fajar shodiq ini disebabkan oleh hamburan cahaya matahari. Ya, oleh debu-debu antar planet cahaya menjulang sepanjang ekliptika. Ekliptika itu adalah jalur yang dilalui oleh benda dalam mengelilingi suatu pusat sistem. Nah, jadi itu ya. Dengan cahaya lembut dan berubah secara lambat. Nah, ini fajar kadzib. Jadi sebelum muncul fajar shodiq, maka yang pertama adalah fajar shodiq. Maka di situ diperbolehkan untuk makan, dan tidak diperbolehkan untuk sholat subuh. Karena apa? Belum masuk waktu subuh. Nah, ini ada fajar nih. Biasanya ada cahaya, gitu kan? Cahaya tadi menjulang ya, hamburan cahaya ini matahari ya. Di atas menjulang sepanjang ekliptika, panjang dia, mustatilan panjang, mudmiron, dia memanjang. Nah, kok belum subuh? Apakah ini sudah subuh belum? Gitu kan? Oh, ternyata belum. Nah, itu berarti yang disebut dengan fajar kadzib. Ya, jadi fajar kadzib namanya. Dan di situ boleh makan, belum diperbolehkan untuk melaksanakan sholat subuh. Dan fajar yang kedua adalah ini fajar di mana diharamkan untuk makan, ya ini ya. Tadi yang ini keterangannya. Diharamkan untuk makan dan diperbolehkan untuk melaksanakan sholat. Nah, ini ya. Jadi yang disebut dengan fajar shodiq. Apa itu fajar shodiq? Yaitu berasal dari hamburan cahaya matahari oleh atmosfer bumi. Ya, cahayanya membentang di ufuk dan makin terang secara cepat. Nah, kalau tadi kan lambat, ya. Kalau fajar kadzib itu dia berubah secara lambat. Tapi kalau fajar shodiq dia semakin terang, semakin terang, semakin terang, semakin terang. Disitulah diperbolehkan melaksanakan sholat subuh dan diharamkan untuk makan bagi yang berpuasa. Maksudnya di situ ya. Jadi haram yang untuk makan bagi yang berpuasa. Nanti jangan sampai salah tanggap. Wah, ini muncul fajar shodiq nggak boleh makan ini. Ah, itu kan. Nanti nggak makan ya. Pak Topik udah megang makanan, mau sholat subuh nggak makan tadi. Ini bagi yang berpuasa. Jadi fajar itu tadi ada dua ya.
fajar kadzib dan fajar shadiq. Ya, intinya berarti fajar kadzib itu adalah diperbolehkan makan, masih diperbolehkan makan bagi orang yang berpuasa, dan belum dibolehkan untuk melaksanakan sholat subuh. Dan yang kedua adalah fajar shadiq. Fajar shadiq adalah diharamkan yang berpuasa untuk makan dan diperbolehkan melaksanakan sholat subuh. Nah, paham sampai situ? Ya. Berarti batasan antara Subuh. Imsak gitu kan, lihat jadwal. 10 menit lagi gitu kan? Ya. Batasannya adalah subuh. Ya. Ya, waktu subuh. Tapi kalau biasanya kan kalau di Jawa itu kan ada imsak kan gitu kan. Nah, itu artinya itu ancang-ancang. Mendekat sebentar lagi udah tidak diperbolehkan untuk makan. Kan itu sebagai alarm lah, sebagai alarm bahwa sebentar lagi tidak diperbolehkan untuk makan. Sebaiknya kita udah nggak makan, sebaiknya ya, tapi masih diperbolehkan untuk makan karena belum masuk waktu subuh. Apalagi yang rokok itu kan, yang rokok itu wah masih imsak gitu kan, masih panjang, padahal masih segini katanya masih panjang. Nah, itu kan, yang rokok itu kan. Waktu yang rokok. Ya masih boleh, masih diperbolehkan karena batasnya masuk waktu subuh. Nah, dia. Ya. Allahu Akbar, masih ngerokok ya jangan. Tapi kalau suara ajan ini nggak kedengeran gimana saat itu? Ya kalau nggak dengeran kan ada jam, ada TV, ya kan? Mati lampu, ada jam ya kan, ada HP. Kecuali ya misalnya kita memang nggak ada jam, nggak ada pertanda jam, nggak ada HP itu kan, pokoknya nggak ada fasilitas. Ternyata kita lagi makan kok, as-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum. Nah, karena nggak ngerti ya cepat-cepat berhenti. Ya, cepat-cepat berhenti. Tapi kan itu kan tidak disengaja, Ustaz. Ya. Apa kan? Ya, yang tidak disengaja ya nggak apa-apa, nggak ada namanya, nggak ada hukum. Orang nggak sengaja, kan begitu ya? Paham ya? Tadi yang waktu tadi kan nggak boleh sholat, misalkan karena uzur, perjalanan kampung, begitu waktu pas asar, mepet juga sama maghrib itu gimana? Oh, yang hadis awal ya, yang hadis pertama tadi. Ya kalau dalam darurat ya, bahkan di dalam Fathul Qorib, di kitab Fathul Qorib itu, ketika waktu haram pun, ketika seseorang itu waktu haram lah, katakanlah waktu haram itu menjelang mau maghrib misalnya kan, tapi kita ketinggalan sholat asar, maka di situ diperbolehkan untuk mengqadha. Kan itu ya. Tapi kalau mengqadha itu diperbolehkan. Alasannya apa? Karena menyegerakan sholat itu lebih utama. Nah, seperti itu. Paham ya? Ya. Baik. Tadi paham ya yang tentang fajar ya? Fajar yang sini nggak ada namanya fajar kan? Ya. Walil Hakim min haditsin Jabir, ditambahkan oleh Imam Hakim ya, bagi Imam Hakim dari hadisnya Jabir, nahwuhu sepadanya hadis tersebut, wazada fil ladzi yuharrimu at'am, menambahkan tentang lafaz fil ladzi yuharrimu at'am, yaitu diharamkan untuk makan. Innahu yadhhabu mustatilan fil ufuq, karena fajar tersebut keluarnya cahaya yang menjulang tinggi di ufuk ya. Jadi tadi apa namanya, sudah masuk waktu subuh, maka diharamkan untuk makan gitu ya. Wa fil akhar, dalam hadis lain, innahu kadzan bis sarhan, yaitu fajarnya tadi ya, cahayanya tadi memanjang seperti ekornya singa. Jadi memanjang ekornya singa. Ekor singa panjang apa pendek? Ya pendek ya. Ya panjang lah ya.
memanjang seperti ekornya singa, ya, diibaratkan seperti itu, ya. Wa an Abi Mas'ud radhiyallahu anhu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam afdhalul a'mali as-salatu fi awwali waqtiha rawahu at-Tirmidzi wal Hakim wa sahahu wa asluhu fi sahihaini. Ya, tadi menjelaskan tentang haram atau diperbolehkannya sholat dan diharamkan makan, dan diperbolehkannya makan dan tidak diperbolehkan sholat subuh di situ, ya. Tanda kutip di sini sholat subuh, ya. Tadi sholat subuh. Nah, sekarang adalah menjelaskan afdhalul a'mal, amal yang paling utama. Nah, ini as-sholatu fi awwali waqtiha, yaitu sholat yang dilakukan di awal waktu. Ya, jadi sholat itu yang paling utama adalah sholat di awal waktu. Afdhalul a'mal, utama-utamanya amal, beramal, utama-utamanya beraktivitas, ya, adalah sholat, ya. Atau amal ibadah yang paling utama adalah sholat, ya. Nah, sholat yang paling bagus adalah as-sholatu ala waqtiha, ya. As-sholatu fi awali waqtiha, yaitu sholat yang dilakukan di awal waktu. Nah, hendaknya kita kalau sholat Allahu Akbar, hendaknya langsung berwudu dulu, ya, jangan langsung sholat, ya, langsung wudu, kemudian bersegera ke musola atau ke masjid, ya, atau misalnya lagi bekerja, ya bersegera untuk sholat, misalnya di kantor ada musola, ya lakukan segera untuk sholat, ya. Kalau sudah wudu langsung boleh langsung sholat, kan, gitu kan, ya. Jadi disegerakan. Jadi sholat itu lebih baiknya tidak boleh ditunda-tunda, ya. Begitu masuk waktu, maka dianjurkan untuk melaksanakan sholat. Nah, ini makanya orang yang menunda-nunda waktu itu kan fawailul lil musallin, nah, itu kan termasuk orang-orang yang celaka ketika melaksanakan sholat. Itu diantaranya adalah orang-orang yang ketika sholatnya itu entar-entaran, antara masih tanggung, gitu kan, kerjaan ini tanggung, gitu kan. Nah, ini kadang-kadang begitu kita, ya kan. Apalagi lagi ngopi ngerokok, wah enak, gitu kan, masih tanggung, ini masih panjang, gitu. Wudu ya Pak Joko, ntar ini masih panjang rokoknya, gitu kan. Tapi kalau misalnya ini yang paling utama ini adalah kita melaksanakan sholat itu di awal waktu, ya. Maka itu yang paling utama, dan itu ahabbul a'mal, dan amal yang dicintai oleh Allah, yaitu as-sholatu fi awali waqtiha, sholat yang di awal waktu dikerjakannya, daripada nanti, apalagi sholat Isya, ya kan. Bahkan Rasulullah juga kadang-kadang melaksanakannya di akhir, tapi enggak selalu, ya. Tapi itu kadang-kadang dilaksanakannya. Tapi yang sering itu dilakukannya di awal waktu. Dan di akhir waktu pun Rasulullah melaksanakannya sebelum tidur. Kalau kita kadang-kadang lagi capek, tidur dulu, baru sholat. Nah, ini. Maka itu tidak dianjurkan, ya. Kayaknya Tapi kalau di kantor kadang misal lagi rapat kan, karena jadwalnya mau setengah jam, jadi sekarang setengah jam ya. Nah, kalau kita mau sholat masuk, kita sholat sendiri mana baik kan? Mungkin nunggu setengah jam tapi nanti jamaah, atau kalau keluar aja kita sholat sendiri ya. Ya, kalau misalnya memang lagi rapat, gitu kan, tidak dimungkinkan misalnya izin, ya. Ya nanti misalnya bisa bersamaan dengan untuk sholat jamaah. Iya, lebih baik berjamaah, gitu kan. Tapi misalnya kalau misalnya yang mimpin rapatnya, misalnya dia memperhatikan waktu sholat, istirahat dulu, adzan, gitu kan. Ya misalnya kemudian kita sholat dulu, nanti kita dilanjutkan. Itu lebih baik begitu. Tergantung pemimpinnya. Lebih utama sholat awal waktu apa sholat jamaah? Kalau sendiri ya ini kan, kalau di sini kan afdhalus al-mali as-sholat. Ini tidak diterangkan jamaah atau munfarid, gitu kan. Jadi garis besarnya melaksanakan sholat di awal waktu itu lebih baik. Mau melaksanakan lebih baik jamaah ataupun melaksanakannya sendiri, kan begitu kan?
Nanti adapun nanti ada keterangan, oh lebih baik berjamaah, mungkin nanti ada hadis yang lain. Kan begitu kan? Kalau hadis ini menerangkan mau jamaah ataupun munfarid atau dengan sholat sendiri, sholat yang paling utama adalah dilaksanakan di awal waktu, kan gitu kan? Nah lebih baik kita laksanakan di awal waktu. Tadi kalau misalnya pimpinannya dia mungkin memperhatikan sholat, ya break dulu, ya kan? Isoma, ya. Istirahat, sholat, makan, nah, itu kan. Jadi sholat dulu diperhatikan. Tapi kalau pimpinannya tidak memperhatikan sholat atau sholatnya biasa-biasa saja, ya mungkin dan nanti breaknya nanti sekalian sholat. Nah. Kalau kondisi ngaji seperti ini, tiba-tiba aja bisa. Nah, apa pengajian ini tetap dilanjutkan terus atau langsung sholat gitu? Ya, notabene awal waktu itu misalnya nggak harus Allahu Akbar Allah sholat, itu kan ya. Jadi kalau kita misalnya kan molor misalnya 2 menit, 5 menit, 10 menit, ini masih awal waktu, ya kan gitu kan. Kalau masih nanti misalnya sholatnya kita jam 9, ya, nah itu berarti pertengahan waktu kan. Kalau 30 menit setelahnya masih awal waktu, ya 30 menit itu masih awal waktu, ya kan. Jadi nanti kalau orang yang detail itu ada di berjam-jam, ya. 30 menit setelah azan, nah itu masih di awal waktu. Ya, tegasnya seperti itu. 30 menit setelah azan masih termasuk awal waktu. Nah, itu perlu diperhatikan. Kalau kita kan masih di awal banget gitu kan. Nah, dia belum selesai, kemudian azannya nanti. Jadi batasan awal waktu sholat itu lebih dari. Ya ini kalau mau dihitung ya, iya. Ya. Kalau lebih dari 30 menit itu udah beda lagi. Udah beda lagi hitungannya. Ini ya, pokoknya 30 menit ya. Kemudian sholat jamaah sudah selesai, ya kan? Ada juga yang mengatakan, misalnya para ulama mengatakan 1 jam setelah azan kan gitu kan, atau 45 menit setelah azan itu masih dikategori gitu kan awal waktu. Nanti ya. Ya. Kenapa kita harus memperhatikan waktu? Nah ini. Wa an Abi Mahdzurah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Abi Mahdzurah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala awalul waqti ridwanullah. Nah, ini membagi waktu itu dalam sholat itu ada 3. Yang pertama adalah waktu pertama adalah ridwanullah, adalah memperoleh ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melaksanakan sholat di awal waktu, maka dia akan termasuk ridwanullah, memperoleh ridhonya Allah. Ya. Yang kedua adalah wa ausatuhu rahmatullah. Ya, pertengahannya adalah rahmatnya Allah. Ya. Yang ketiganya wa akhiru afwullah. Yang ketiganya adalah waktu yang terakhir adalah ampunannya Allah. Ya. Tapi kalau orang sudah melaksanakan awal waktu, mendapatkan semuanya, kan itu kan, mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan rahmat Allah, dan mendapatkan ridho dari Allah. Kalau melaksanakan cuman pertengahan waktu, ya, dia hanya mendapatkan rahmat Allah dan mendapatkan ampunan Allah. Kalau melaksanakan di akhir waktu, ya, mendapatkan ampunan Allah, tidak mendapatkan ridho Allah dan rahmat Allah. Nah ini, jadi waktu ini menurut Rasulullah dibagi menjadi 3, awal, pertengahan, dan di akhir. Akhir itu berarti menjelang habisnya waktu sholat tadi, ya kan? Misalnya kayak kita jam segini ini kan hampir sholat isya. Nah ini berarti akhir waktu, ya, sudah hampir waktu kan, belum masuk kan isya. Nah ini berarti, oh ini mau melaksanakan sholat, masih diperbolehkan karena belum masuk waktu isya, ya kan? Masih ketemu sholat isya, walaupun misalnya Allahu Akbar, udah niat Allahu Akbar, ya, udah mau 1 rakaat kok adzan isya, teruskan saja sholat maghribnya, ya kan? Berarti dia telah mendapatkan waktu maghrib, karena hadis yang kemarin itu kan. Jadi kita mendapatkan separuh atau sedikit waktu tersebut, maka dia termasuk mendapati waktu isya.
Ya. Hadisnya dua lagi nih. Tiga lagi. Wali Tirmidzi min hadis Abi Ibni Umar nahwu dunal ausat. Ya, menurut Imam Tirmidzi hadis dari Ibnu Umar ya, yaitu bukan ausat tapi nahwuhu ya dunal ausat, yaitu bukan ausat tapi dunal ausat, yaitu bukan kata ausat tapi apa nih wasdun ya. Wa huwa dhaifun aidan. Dan ini adalah merupakan hadis dhaif ya. Wa an Abi Umar radhiyallahu anhu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, la sholata ba'dal fajri illa sajdataini ya. Akhrajahul khamsah illa an-Nasa'i. Kata Nabi, la sholata ba'dal fajri illa sajdataini. Tidak ada sholat setelah fajar kecuali 2 rakaat. Ya, kecuali 2 rakaat. Tadi yang dimaksud adalah sholat subuh, kan gitu kan. Jadi tidak ada setelah fajar itu melaksanakan sholat kecuali melaksanakan sholat subuh. Jadi nggak boleh getolnya kayak apa melaksanakan sholat sunnah. Nah, habis sholat subuh kemudian melaksanakan sholat, itu nggak boleh. Jadi la sholat ba'dal fajri. Jadi nggak ada. Jadi hanya 2 rakaat subuh itu setelah fajar melaksanakan. Ya, yaitu hanya melaksanakan sholat subuh. Jadi nggak boleh ada sholat yang lain. Ya. Wa fi riwayatin Abdur Razzaq, dan menurut riwayat Abdur Razzaq, la sholata ba'da tulu'il fajri illa raq'atil fajri. Menurut Imam Abdur Razzaq bukan la sholata ba'dal fajri tapi la sholata ba'da tulu'il fajri illa raq'atil fajri. Tidak ada sholat setelah munculnya fajar kecuali 2 rakaat fajar, yaitu kecuali sholat subuh. Jadi hanya sholat subuh setelah munculnya fajar, ya. Jadi nggak boleh ada sholat setelah kita sholat subuh, ya. Wa mithlu lidaruqutni an Amr bin Abbas an Amir bin As radhiyallahu anhu, ya. Menurut Imam Daruqutni dari Umar bin As radhiyallahu anhu, itu begitu juga ya dari riwayat Imam Ad-Daruqutni ya dari riwayat Amr bin As radhiyallahu anhu. Kemudian hadis selanjutnya adalah wa an Ummi Salamah radhiyallahu taala anha qalat shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-asra ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat asar. Summa dakhala baiti. Kemudian Rasulullah masuk ke rumahku. Fa shalla raq'ataini. Kemudian Rasulullah melaksanakan 2 rakaat. Ya. Maksudnya melaksanakan sholat 2 rakaat. Fa sa'altuhu, maka saya bertanya, padahal Rasulullah sudah melaksanakan sholat asar. Ya. Maka Nabi mengatakan, fa qala syughiltu an raq'ataini ba'da dhuhri. Saya belum sempat melaksanakan sholat 2 rakaat setelah zuhur. Nah, itu kan. Jadi maka dilaksanakan setelah asar Rasulullah itu. Maka kata fa sholaituhuma al-an, maka saya melaksanakan 2 rakaat tadi sekarang. Ya. Faqultu afana qadhihima idza fatana. Qala la, apakah kami mengqadhonya juga ketika saya meninggalkan? Nah, jadi tidak, itu hanya berlaku bagi Rasulullah. Jadi bagi umatnya Rasulullah tidak boleh hal seperti itu dilaksanakan. Nah, ini hadis menjelaskan bahwa Rasulullah ketika sudah sholat asar, kemudian Rasulullah masuk ke rumahnya Ummi Salamah, yaitu istrinya beliau, kemudian beliau sholat 2 rakaat. Seharusnya kan tidak boleh. Ya, maka istrinya itu Ummi Salamah bertanya kepada Rasulullah, Rasulullah melaksanakan sholat apa? Nah, itu kan. Saya melaksanakan 2 rakaat, yaitu setelah zuhur, karena saya tidak sempat melaksanakan sholat 2 rakaat, sholat sunnah ya, 2 rakaat setelah zuhur karena saya sibuk. Kata istrinya, fakultu afana qadhihima idza qanata. Apakah saya juga bisa melaksanakan hal tersebut, mengqadhonya kalau saya ketinggalan? Kata Nabi, tidak bisa.
Nah, ini ya. Dan wali Abi Dawud an Aisyah radhiyallahu taala anha yamna bimaknaha ya, bimaknahu ya. Kemudian menurut Abi Dawud an Aisyah radhiyallahu taala dengan maknanya hadis. Nah, itulah hal-hal hadis yang berkaitan dengan waktu sholat ya. Dengan berkaitan dengan waktu sholat, maka mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa kita mengerti sehingga kita mampu menjaga waktu tersebut agar Allah memberikan pahala yang berlipat ganda ketika kita melaksanakan sholat. Karena kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, orang mukmin, kemudian kita taat kepada Allah dan Rasulnya, hendaknya kita memperhatikan sholatnya. Jangan sampai kita tidak memperhatikan sholatnya. Begitu juga kita dakwahkan kepada keluarga kita, kepada istri, kepada anak-anak kita, ya, agar anak-anak kita itu, keluarga kita memperhatikan sholatnya. Jangan sampai lalai di dalam sholat, apalagi meninggalkannya. Lalai pun tidak boleh, apalagi meninggalkan sholat. Ketika kita meninggalkan sholat, salah satu dari keluarga kita meninggalkan sholat, di dalam rumah ada yang meninggalkan sholat, maka Allah akan turunkan kemurkaannya kepada keluarga kita. Ya, na'udzubillah min dzalik. Bukan Allah turunkan rahmat dan keberkahan di dalam keluarga, tapi gara-gara ada salah satu di dalam keluarga kita ada yang tidak sholat, bahkan dia meninggalkan sholat, tidak memperhatikan sholat, maka Allah akan murka kepada kita dan keluarga kita. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga iman kita, menjaga diri kita, dan mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kita sehingga kita mampu melaksanakan sholat dengan baik dan dengan khusyuk. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang babul adzan, yaitu bab adzan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.